Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata Yesus bukan Tuhan lah, Yesus itu bukan Juru Selamat lah, Yesus itu hanya utusan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Rasul Petrus telah mengatakannya itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Tuhan menawarkan yang terbaik bagi Anda, dan segala konsekuensi pilihan ada di tangan kita. Kiranya saya hanya bisa menyarankan supaya Anda memilih yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beraktivitas di pagi ini. Dan sebelumnya biarkan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Sebelumnya kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan, pembaharuan dalam segala keadaan apapun dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau Anda membaca ratapan ini, bagaimana tangisan pilu dari seorang anak manusia atas nasib bangsanya yang tidak memperdulikan Tuhan, dan diberikan peringatan-peringatan berulang-ulang agar mereka tidak dihajar oleh Tuhan, bencana tidak datang kepada mereka. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau kita membaca ratapan, kita akan mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk mengajar orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang mengundang bencana, yang mengundang bencana dengan melakukan apa yang jahat dan dosa, pelanggaran dan lain sebagainya. Dan juga menunjukkan bahwa Allah itu menderita ketika umatnya menderita. Tetapi tidak bisa tidak, dia harus diambil keputusan bahwa kalau konsekuensi dosa itu adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukannya. Dan itulah sebabnya tema kita adalah pengharapan perubahan di tengah-tengah penderitaan. Kita lihat yang pertama yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini, konsekuensi dosa. Jadi kalau orang mengambil sikap untuk melakukan kejahatan, melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, siap-siaplah untuk menanggung segala konsekuensi dari segala apa yang kita lakukan itu. Karena Tuhan tidak ingin sebenarnya menghukum umatnya yang melakukan kejahatan dan dosa. Tetapi Tuhan juga harus menunjukkan bahwa Ia mengasihi umatnya, bahwa Ia juga melakukan. Itu sebabnya dari ayat yang kita baca tadi, Ia tidak ingin sebenarnya, tetapi pilihan harus dilakukan untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan, supaya tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan itu bisa mengakibatkan kelaparan, bencana, dan juga penderitaan, kehancuran. Dan kalau kita baca dari pasal 1 sampai 5, kalau Anda sempatkan membaca pasal 1 ayat 5, mengerikan sekali. Pasal 1 itu bagaimana murka Allah kepada Israel pada waktu itu, atau Yehuda.
Dan itu mengakibatkan hukuman yang sangat parah kepada mereka. Nah, yang mau saya katakan adalah konsekuensi dosa itu bisa mendatangkan bencana, bisa mendatangkan perang. Bayangkan saja kalau semua saling ego, saling seperti Ukraina sama sampai sekarang masih perang, atau seperti Israel yang sampai sekarang masih perang. Ini perang baru lagi antara Iran dan Israel. Ya, kita berdoa saja sebagai anak bangsa supaya tidak ada perang dunia ketiga menyusul. Ya. Karena kalau udah perang tidak ada artinya harta, tidak ada artinya kehidupan ini. Ya, selain hanya menyelamatkan diri masing. Ya minimal keluarganya, kan begitu. Dan itulah sebabnya kita tidak menginginkan adanya perang itu. Tetapi konsekuensi dosa dapat mendatangkan itu. Yang kedua, kita lihat jalan keluar dari kehancuran supaya kita dapat mengalami pembaharuan, pengharapan perubahan di tengah-tengah bencana ini. Yang kedua adalah kita lihat bagaimana Yeremia mengungkapkan isi hatinya supaya orang Israel itu berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa dan kejahatannya, dan berbalik kepada firman Allah dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu sebabnya kalau engkau mengakui dosamu, kejahatanmu, Tuhan akan menyucikan kita. Tapi kan tidak seperti itu. Memang ada seorang raja yang sempat dibuang, yaitu Manasye. Dan dia berupaya menaklukkan hati Allah dengan menangis, dengan menyesali dosa-dosanya dan pelanggarannya. Memang dia dipulihkan. Itulah hebatnya Tuhan itu. Kalau ada orang-orang yang berdosa, yang datang kepada dia minta ampun, Allah itu segera datang kepada dia untuk mengampuninya. Dia tidak pernah mengeraskan hati, kamu sudah berbuat ini dan itu, kamu sudah mengeraskan hatimu, kamu sudah menyakiti hatiku. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan ketika engkau datang kepadanya, dia langsung menyambut Anda. Masih ingat anak yang terhilang, bagaimana dia menghabiskan seluruh kekayaannya, bagaimana dia mengalami penderitaannya. Tetapi ketika dia teringat akan kasih bapaknya, di rumah bapaknya ada banyak makanan, di tempat dia bekerja sampai makanan babi pun tidak bisa mau dimakannya, karena mungkin yang itu mengawasi terus-menerus 24 jam. Itu sebabnya dia berikhtiar dan berjanji untuk kembali kepada bapaknya. Dan ketika bapaknya melihat dari jauh, bapaknya berlari mengejar dia. Wow. Lalu apalagi, dia adakan pesta. Dikenakan kasut, dikenakan jubah, dikenakan cincin baginya. Sampai saudara sulungnya marah sekali sama bapaknya. Ya, saya sudah pernah mengupas bahaya tinggal dalam kasih karunia Bapa tapi terhilang, ya. Tetapi yang mau saya katakan, dosa ada konsekuensinya. Tetapi kalau orang itu datang kepada Tuhan, dia akan dapat mengalami perubahan daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ingin mengalami pengharapan perubahan di tengah-tengah penderitaan, kita lihat bagaimana Yeremia menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat mengubah situasi. Itu sebabnya belas kasihan Allah, kasih karunia Allah itu didambakan oleh mereka. Sebab kasih karunia Allah, kita sudah lihat bagaimana Allah menyatakan segala perhatiannya. Sekalipun dalam keadaan berdosa datang kepada Tuhan. Yang paling parah itu kan bukan umatnya itu loh. Ini siapa sih? Ini bukan Nebukadnezar itu. Ketika dia mengalami kesombongan, ini semua hasil karyaku, Tuhan buang dia. Kemana itu? Ke hutan, seperti ya itulah makanannya rumput dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah karena firman Allah mengatakan kalau tiba masanya dia ada pengakuan kepada Allah dan dia dipulihkan kembali. Oh, kukunya sudah panjang-panjang seperti burung, ya. Itu bukan umat Allah, apalagi umat Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan,
pengharapan pengharapan perubahan yang diharapkan oleh Yeremia itu bisa terjadi kalau kita tahu pengharapan itu tentu sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi. Ya misalnya ya nanti sore saya akan bagaimana di pasal 5 dia mengambil inisiatif untuk memohon doa restorasi. Dan kita lihat satu ayat, saya baca dulu. Ayat 22. Tak berkesudahankah setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi berharap kepada Tuhan itu untuk sesuatu yang baik, itu memang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kunci pergerakan itu bukan di tangan kita. Kuncinya itu, jawaban itu ada dalam tangan Tuhan. Bagaimana Yeremia berusaha untuk menarik perhatian Tuhan. Tetapi kita sudah tahu bahwa pada akhirnya Tuhan juga melakukan apa yang didoakan oleh Tuhan oleh Yeremia, walaupun memakan waktu yang cukup sangat panjang. Ya, Israel kan dibuang 70 tahun, setelah 70 tahun dikembalikan, dan mereka mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya saya katakan kepada kita, di tengah-tengah situasi kondisi apapun, di tengah-tengah penderitaan apapun, selalu ada pengharapan bagi kita. Selalu ada pengharapan jalan keluar bagi kita. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tetapi masalahnya adalah apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak. Dan saya mau katakan, ketika saya mengalami masa-masa sulit saya, masa-masa penderitaan saya, setelah peristiwa 171 itu menggoncang kehidupan baik finansial, ekonomi dan lain sebagainya, itu cukup panjang. Tetapi saya melihat kebaikan Tuhan hari demi hari, pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Sampai hari ini saya masih bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya tidak sampai menderita, saya tidak sampai kurus, terpaksa menguruskan diri. Terpaksa menguruskan diri. Karena apa? Sudah terlalu gemuk. Dan itu harus dipaksa dengan tidak makan, dengan puasa dan lain sebagainya. Walaupun belum mencapai apa yang saya harapkan tahap kedua ini, yaitu 75 kilo. Saya berharap 75 kilo itu di tahun ini bisa saya raih, ya, sehingga berat badan saya betul-betul ideal. Ini 82 ya, mau 81, kosong ke 81 gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi saya katakan, Tuhan tidak pernah abad terhadap orang-orang. Yang perlu kita periksa adalah, apakah penderitaan ini datang karena kejahatan kita? Apakah penderitaan ini karena proses pemurnian yang Tuhan lakukan? Dan kalau karena dosa, bertobat, dan ingat pemulihan hanya datang dari Tuhan. Kalau karena proses, minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melewati seperti yang kami alami selama beberapa waktu setelah peristiwa 171. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sehingga pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Mantap, mantap. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan terus memberikan kami pengharapan di tengah-tengah situasi kondisi apapun, pengharapan pembaharuan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Kalau engkau ada sakit, saya mau katakan kepadamu, percaya bahwa Tuhan, tabib dia segala tabib, dokter dia segala dokter, dia tidak pernah angkat tangan, tapi adakah iman yang ditemuinya dalam hatimu? Kalau engkau beriman kepada Tuhan dan percayalah, lawatan Tuhan datang kepadamu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, baik mereka yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit, di kem-kem, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Dan oleh bilurmu mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh perkataanmu mereka sembuh. Sebab engkau berkata, kalau engkau berkata sembuh, maka mereka akan menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu kepada mereka, buat penumpangan tanganmu atas mereka, buat kesembuhanmu kepada mereka.
Terima kasih juga kalau engkau yang mengalami persoalan banyak hal. Mari angkat tangan kedua belah tanganmu. Saya tahu apa itu penderitaan, saya tahu itu apa beban berat. Tetapi Tuhan senantiasa sangat dapat diandalkan ketika kita mengalami masa-masa sulit itu. Mari kita berdoa dan angkat kedua belah tanganmu. Tuhan Yesus, engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kami yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan dalam nama Yesus kami berdoa kepada mereka yang sedang mengalami beban berat ini. Tuhan tolong mereka sehingga mereka menikmati pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Karena pertolongan Tuhan itu mereka berkata kepada Tuhan, kepada umat, terpujilah Tuhan karena Dia telah melepaskan aku dari segala keluh kesahku dan penderitaanku. Dan diberikanlah kemuliaan bagimu. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat rahmatmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.